Assalamualaikum. Setelah sekian lama, seperti biasa tidak upload. Sekarang baru nyempetin lagi upload karena ya begitulah. Saya kebanyakan segala dicabak ini itu. Jadi sekarang bagian servis besar yang Mio. Jadi kemarin tuh saya udah bocorin buat kita melakukan servis besar, dan sekarang pada seperti biasa di malam-malam, soalnya kalau siang ya bagian cabak yang lainnya, jadi nggak kepegang, mumpung lagi nyantai gitu. Dan ini offset, jadi ke waktu proses pembongkaran nggak saya bikin video. Jadi tadinya hujan gede sih waktu proses pembongkaran, jadi nggak sempat bikin video, takut geledek. Nah, jadi ini seperti biasa kita punya mesin baru atau motor baru itu, kalau saya sendiri wajib hukumnya, jadi kita sehatin semua spare part yang berumur atau yang udah tua gitu kan. Kita nggak tahu mesin yang baru ini kondisinya seperti apa gitu dalamnya, karena ini kan mesin yang Mio Soul. Sebelumnya Mio Sporty, cuman yang Mio Sporty udah dijual, cuman dioper boring head aja. Dan ini kita sempetin, kita servis besar atau kita ya check up lah semuanya gitu, biar mengantisipasi. Karena saya paling nggak gimana ya namanya juga motor nggak standar. Jadi kalau bisa ya emang, bukan kalau bisa sih ya, wajib sih kita harus bongkar semua, cek sebelum di bore up tuh atau digarap. Sebelum ini tuh harus benar-benar fit dan sehat di crankcase-nya atau di bagian boring atau bagian head, ya pokoknya total lah, keseluruhan di kelistrikan juga. Dan ini udah jajan lumayan banyak, dan banyak kejutan juga di bagian crankcase. Aduh, jadi saya untung nggak telat ngangkat gitu. Kalau sampai telat ya nggak tahu sih, tapi nggak sih kayaknya kalau jebol mah. Cuman ya agak kendala awal sih tadinya. Ini si motor tuh jadi kayak agak gempos gitu tenaganya, kayak agak kurang mengisi. Kalau feeling saya sih paling ring share doang. Pas dibongkar sekalian aja lah gitu semuanya. Ternyata membengkak anggarannya. Dan kita bahas dari mulai head aja dulu. Waktu dulu kan ini pakai setting klep sama Boss klep Albron. Nah, jadi menurut saya dan menurut pengalaman pemakaian saya gitu, tapi nggak tahu ya kalau yang lain. Sebenarnya kurang rekomendasi kalau buat harian, apalagi kalau buat harian keras seperti saya gitu, ke sana kemari, jauh-jauhan juga. Kalau dari Albron sih ya agak gimana gitu ya. Yang pertama tuh dulu tuh yang kalah Boss klepnya dulu, yang yang X kalau gak salah. Nah, kemudian jadi kan tanggung, kalau misalkan kalau kata bahasa Sundanya mah lilirangan. Jadi yang X Boss klep baja biasa, yang Albron. Jadi kan gimana ya tanggung lah sekalian. Jadi saya ganti semuanya sama Boss klep yang baja biasa yang bagus tuh, bukan AB lagi. Karena jujur saja saya penasaran gitu sama
Albron tadinya, jadi ya bukan karena apa-apa gitu, karena penasaran aja jadi saya pakai setting klep sama Boss Klep Albron. Sama ini sih setting klepnya kita ganti. Nah, setting klep kita ganti pakai yang besi juga, bukan Albron juga. Ini sih yang kemarin kita ganti sih, baru kemarin. No. Karena ya tadinya yang setting klep sih nggak ada kendala ya, paling agak ambles doang sedikit. Cuman ya saya mumpung lagi dibongkar gitu, jadi ganti aja lah, gak apa-apa lah gitu. Dan ini si klep naik 1 mili. Jadi tadinya kan pakai Shogun itu Shogun itu ukuran 2622 kalau gak salah ya, Shogun. Jadi saya ini pakai klep Sonic tapi dipapas, dibubut 1 mili sama di modif gini. Jadi 2723 si klep posisi sekarang nih, 2723 Sonic NPP Premium. Tadinya kan BRT ya, berhubung Boss Klepnya waktu pakai Albron ublak, terus ya kayak copot malah, tapi nggak sampai jebol sih, nggak buntung. Jadi ya saya sekalian ganti klepnya aja, soalnya agak aus di batangnya sedikit si klepnya. Dan mungkin si Noken As ini, si Noken As masih saya pakai BRT seri T1, terus diganti juga sama laharnya, lahar ori yang bekas, ada yang bekas punya saya yang agak lama sih, masih bagus. Yang tadinya yang masih nempelnya udah kena agak oblak dikit, jadi saya ganti sama ini, bagusan yang ini sih. Nah terus kita bahas yang bagian head aja dulu. Dan per klep masih pakai Swedia yang 32 mili. Nah, kalau per klep itu kita tuh harus pandai-pandai juga ya kalau memilih, atau ya pilih per klep. Soalnya banyak di online juga Swedia gitu, cuman kan kita nggak tahu. Pilihlah pokoknya per klep tuh sesuai kebutuhan, sama jangan tergiur sama harga murah juga. Karena kan kalau misalkan kita harga murah tidak menjamin kawetan atau lain-lainnya. Soalnya ini kan bagian di dalam mesin. Perkara juga kalau misalkan ini patah ya udah ambiar biasanya. Kalau lagi jalan ya, posisi jalan. Soalnya dari bahan yang nentuin sih. Biasanya kalau pergantian per klep itu buat lip tinggi gitu. Soalnya kan ngejar biar nggak floating. Ini kan per klep ya racing atau aftermarket gitu kan, ini agak jarang ya, agak jarang si space ininya tuh. Kalau yang standar agak rapat, jadi saat lip terlalu tinggi jadi keburu mentok. Jadi kita harus pinter-pinter aja lah gitulah pokoknya intinya. Terus apalagi ya di bagian head, kita bahas bagian head aja dulu. Nah ini pelatuk juga masih bawaan BRT, masih yang BRT nya roller masih bagus. Dan ini saya tandain in-egg-nya, tadinya bekas ini garapan. Terus apa lagi ya, oh ya retainer ini masih standar bawaan Mio. Terus ini nih seal clip udah jelas kita ganti, kita beli baru.
Nah ini saya beli gigi timing, nggak pokoknya gitulah, yang geser. Soalnya tadinya nggak, kalau gigi standar, jadi saya nggak bisa nemuin titik pasti, atau nanti buat misalkan coming soon buat di dial atau besok saya dial, tinggal cari angka, kalau kurang pas kan ini bisa geser dikit. Terus apalagi ya bagian head ya, pokoknya tadi lah bos klep udah pakai yang biasa, setting klep juga udah biasa, klep udah ya kayak gini. Oh iya, saya sekalian bersihin portingannya, bukan bersihin portingannya ya, jadi bersihin eknya biar nggak kotor. Terus saya perhalus juga yang ek, yang in juga dibersihin, tapi nggak diperhalus sih, masih agak kasar. Nah di bagian boring, nah ini nih yang paling mengejutkan. Di bagian boring ini kan saya pakai liner yang masih, atau boringan yang masih yang waktu dulu, udah lama, udah setahunan mungkin lah, setahunan lebih, yang gelasan ini, yang waktu paket dari Banjar. Linernya masih main tebal, bisa lah kayaknya sekali quarter lagi atau 2 kali. Ini diameter piston ukuran 55, tepatnya pakai XB, piston Mio XB oversize 150, jadi diameter 55. Sebelumnya kan diameter 54,5 oversize 100, dan ini paling saya coak doang, dan ini juga masih gambaran kasar, jadi nanti kita akan setin juga jadi biar gak mentok dan lain-lain. Dan saya akan menyesuaikan kompresinya, saya sih carinya di angka 11 aja kompresinya ya, mudah-mudahan nggak ini ya apa. Dan kemarin sih waktu pakai piston dari mulai 53 sampai 5 berapa ya, 54,5 kalau nggak salah, nggak saya buret, jadi nggak tahu pasti ya. Yang jelas saya nyasarin cuma coba diisi pertalit enak enggak, atau misalkan coba diisi pertama, atau coba diisi turbo. Dan pernah dicoba isi pertalit, itu motor berbed parah, nggak ada tenaga, kalau digaspol juga nggak jalan, mesin agak ngelitik ya, kayak detonasi atau knocking gitu. Jadi saya coba pakai pertama yang biru, Patron oktan berapa sih, lupa lagi, agak lumayan enak. Terus pakai turbo ada berbed, tapi berbed enak gitu ya. Paling saya pakai di pertama biru sama pertama turbo aja. Nah terus di bagian ini masih awet banget ini, handmade, ini buatan atau custom ya saya sendiri sih, jadi akal-akalan si kere aktif. Jadi ini sih setelan tonjokan atau tonjolan keteng saya buat sendiri dari besi plat tebal berapa mili ya, 3 mili atau ya segituan lah. Saya buat sendiri daripada beli, tadinya mumpung ada besi nganggur, murah juga, irit juga, pakai gerinda, dibor, di kelas mur, udah beres. Nih pasti kayak gini tuh. Oh, itu nggak mentok situ, bagus, awet banget ini mah, kuat, strong, semua aluminium juga berani diaduk. Cuman secara look jadi agak gimana ya, agak geluh ya, jadi itu rasanya rambetek gitu ya, nggak apa-apa lah, hamok. Nah di bagian boring udah, bagian apa lagi ya, oh iya, saya tuh tadinya mau oper spek atau ya pengen dibengkakin. Konsep kedepannya sih ya pokoknya gitulah. Tadinya saya udah beli liner karbon YN,
diameter dalam 51, diameter luar 65, panjang 113. Ini YN karbon, saya beli 500 tapi gak jadi pasang. Aduh. Jadi ya kenapa gak jadi pasang ya? Jadi ya gitulah pokoknya, jadi bingung. Kalau ada yang minat ini boleh, gak apa-apa lah, turun berapa juga. Tinggal DM aja ke IG ya. Saya siap kirim kok. Ini masih baru loh, nggak masih waktu apa sempat buka segel aja nggak dipakai, jadi pakai. Sialan 500 ya terbang. Terus oh ya di bagian crankcase. Nah di bagian crankcase ini ada trouble di bagian setang ini. Dan ini kruk as masih standar ya, gak bandul atau gak naik stroke atau gak geser torsi. Terus leher beacon juga standar, gak yang lain atau yang racing enggak. Nah jadi ini tuh stangnya kena sedikit, tapi kan saya tujuannya memaksimalkan atau ya nggak bongkar 2 kali lah, walaupun dikit juga wajib sih saya ganti sih. Soalnya kan ini sih di bagian belakang, kalau bagian head atau boring doang kan bisa lah besok gitu. Ini jadi tanggung mumpung lagi dibongkar, saya wajib ganti. Dan ini saya PR ini sih dari semua ini tinggal nunggu stang aja. Dan inilah harbekan juga ganti kiri kanan, yang gede yang kecil. Terus apa lagi ya? Oh ya ini juga agak baret dikit tuh, kayak bekas ceket. Ini sih bawaannya ya, jadi bawaan yang waktu kayaknya gak tahu di yang tangan keberapa. Waktu nyampe saya juga ini agak kayak gini, tapi pas dicek enggak, ini sih oblak lah kayaknya ada dikit. Dan ini juga ada sedikit oblak si stang. Terus dan bagian CVT nanti kita bahas belakangan, soalnya ada yang spesial. Saya racik khusus, pokoknya obat kuat atas bawah. Pokoknya saya lagi ngeriset benar-benar bagian CVT, jadi ya tunggu aja nanti hasilnya. Apakah kurang atau misalkan overpower atau gimana ya nantilah. Dan ini ini tuh semuanya akan saya ukur atau hitung nanti, dari mulai misalkan coakan kelep pas atau tidak, atau kurang dalam atau gimana. Nah jadi si ini nanti kita kan cari kompresi 11, jadi saya akan buretnya dari mana ya, pinjem gak usah beli kalau ada itu juga ya. Terus setelah diburet nanti kita misalkan dapat di 11 ya, mudah-mudahan. Paling kayaknya sih tebakan saya sih lebih dari 11 sih kayak ini, tapi nggak tahu pastinya gitu. Tapi saya cari di 11 aja, gak usah tinggi. Lagian buat harian, buat kerja keras juga gak apa-apa lah, low kompresi tapi jangan terlalu low juga. Nah ya intinya cari aman lah, tapi enak buat 1000 meter atau 5000 meter guys, ini terus gas tuh. Nah terus di bagian itu nanti setelah pemasangan, setelah pemburetan akan kita dial dari mana ya, pinjam juga kalau ada pinjaman kalau ada pinjaman. Kalau gak ada ya cukup sekedar paling cari titik top bener-bener sih, atau titik si noken as awal sentuh X juga nanti kita cari titik tengahnya aja,
kan gampang, udah ada gigi timing gitu kan. Kalau misalkan coming soon mau didial ya udah gitu. Saya juga lagi cari info nih, pinjaman. Nah jadi oli juga udah saya beli tuh. Terus apa lagi ya, oh ya buat ini ya, kebanyakan yang nanya, ini saya ada 2 noken as. Ini yang kanan ini noken as standar custom lasan buat profil si patuk roller atau RRA. Yang kiri noken as BRT T1. Nah jadi masing-masing ada kekurangan kelebihan di noken as ini. Jadi ya pandai-pandai aja kalian pilih sesuai kebutuhan. Dan yang jelas ini lupa lagi saya, itu teh buku noken asnya ya, buku noken as yang BRT tuh hilang. Durasi, lip, terus apapun itu overlap, saya gak ingat, lupa lagi. Makanya saya pengen dial juga. Dan ini ada kekurangan kelebihan, jadi kita bahas sebagian noken as standar dulu, atau standar ya custom, atau standar gak dielas juga, atau pelatuk ya sepatu yang biasa gitu, pelatuk standar. Jadi menurut saya sendiri sih ke si noken as standar ini enak, malah lebih enak dari yang BRT. Enaknya kenapa? Jadi kan kita bikin noken as jadi sesuai selera, misalkan mau lip berapa, mau overlap berapa, mau ya pokoknya gitulah. Jadi terserah kita mau bubut pun tidak ragu-ragu, hajar aja. Jadi ya intinya gitulah, pokoknya sesuai keinginan kita lah, bebas gitu, tinggal las aja, tinggal garap. Tapi jadi wajib banget bikin noken as standar tuh di dial dan lain-lain, perlu perhitungan yang benar-benar kalau pengen benar-benar enak. Saya sih tidak begitu menyarankan kalau misalkan beli yang jadi, apalagi secondan yang tidak tahu ukuran detailnya berapa, durasi dan lain-lainnya. Kalau misalkan pengen gak ribet, nah ini aja. Ini bukan iklan atau bukan saya disponsori sama BRT ya. Jadi ini sih noken as BRT gak ribet. Kalau buat noken as BRT gak ribet, jadi kita tinggal habak aja, tinggal penyesuaian paling sedikit, tidak PNP banget. Ya PNP sih PNP, tinggal plug and play. Tapi kan kita harus menyesuaikan juga yang lainnya. Belum misalkan si kondisi head atau si piston terlalu offset atau gimana, perlu diperhatikan juga, walaupun PNP katanya. Ya pokoknya gitu. Jadi di noken as BRT itu agak mahal ya. Jadi agak mahal, harganya paling 500-an. Terus si durasi, si lip, si LSA atau overlap juga kita harus terimain apa adanya, soalnya ya segini adanya gitu ya. Kita kan namanya juga gak pengen ribet dengan harga 500.000 cuman. Kalau misalkan beli noken as BRT dengan 500.000, misalkan kalian kurang enak atau gimana, digarap lagi, aduh sayang, beli seharga 500 digarap lagi. Jadi ini buat kaum yang gak pengen ribet lah intinya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sama aja. Kalau misalkan buat noken as terus di dial, paling buat noken as sama di dial paling mungkin 350-an mungkin. Ya di bawah 500 lah, masih ada kembalian buat rokok, buat makan. Paling segitu. Itu kekurangan kelebihan masing-masing, ya tinggal simak lah. Pokoknya pilihlah noken as sesuai kebutuhan. Dan ini sih per klep. Buat noken as BRT sih
seri S sampai seri T1 apa T2 ya, pokoknya nggak perlu per klep yang begitu keras, atau sebenarnya disarankan pakai ring aja, ring ada khusus dari BRT-nya, tapi saya mengantisipasi aja jadi pakai Swedia. Tapi saran saya jangan terlalu keras, apalagi pasang yang 34 tinggi 34, jadi nanti terlalu bekerja keras ke si pelatuk dan si nokenasnya. Nanti walaupun roller lama-lama akan membekas. Ini juga pakai per klep yang 32 Swedia, ada membekas tapi nggak sampai cekung, ada bekasnya aja gitu, udah lumayan kerja keras ya. Nah jadi segitu aja dulu mungkin buat pemasangan dan racikan atau risetan CVT ya, nanti aja lah belakangan. Dan saya juga lagi iseng-iseng nih, ini dia lagi karbon forget lagi karbon forge atau forget lah, pokoknya gitulah, iseng-iseng forget atau ya karbon fiber juga ada tuh bahannya. Nah, kalau mau karbon boleh untuk media kecil. Lagi belajar sih, sejujurnya lagi belajar ya, namanya juga belajar lah, mungkin nanti hasilnya belakangan juga disepil, nanti saya sepil. Dan mungkin iya segitu aja dulu buat video kali ini, atau itulah pokoknya nantikan aja buat video pemasangan, terus peracikan atau CVT lah. Dan mesin juga udah pada bersih, kinclong. Ini bukan di vapor blasting atau sunblast. Oke, tapi berani bersaing, anjay. Oke, mungkin segitu aja dulu. Nanti buat cara ngebersihinnya nanti saya kasih tahu caranya di next video. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada keperluan DM aja, tanya-tanya. See you next video.